Salam sehat. Saya Dr. Banjar di Kojapreneur Channel. Hari ini di Kojapreneur Channel menghadirkan seorang dokter spesialis kebidanan, ya, obstetri dan ginekologi, ya, Dr. Sandy Glamour SPOG, subspesialis fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, konsulen. Salam sehat, Dr. Sandy. Salam sehat, Dokter Salam Banjar. sehat. Ya, oke. Kita bincang-bincang hari ini yuk tentang yang ingin diketahui oleh masyarakat di Sobat Sehat untuk Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja. Sekarang lambang kita ini, Dok. Jadi inilah dari transformasi Melati Gambir jadi seperti ini. Melati Gambir lah bunga khusus Jakarta, dijadikan lambang untuk rumah sakit se-DKI Jakarta untuk rumah sakit umum daerah. Jadinya rumah sehat ya, Dok? Ya, kita rumah sehat untuk Jakarta, tapi RSUD Koja tetap di bawahnya. Oh, sip. Ya, jadi biar orang datang ke sini bukan karena gangguan sehat saja, tapi orang sehat juga datang ke sini untuk ngobrol sama Dr. Sandy tentang konsultasi tentang fertilitas, endokrin, kemudian satu lagi reproduksi. Barangkali nanti bincang, silakan aja, nggak mesti harus sakit dulu baru datang ke sini gitu, Dok. Setuju, Dok. Dr. Sandy Glamour SPOG, beliau profesi kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2004 ya, selesai. Iya, Dok. Saya 2004. Masih muda sekali beliau dan energik, dan beliau favorit ya. Jadi di profesinya ini beliau sangat dicari-cari oleh pasien. Kemudian spesialisasi obginnya di FK Undip tahun 2013, Dok. Iya. Konsultan fertilitas, endokrin dan reproduksi di tahun 2018. Kalau kursus sudah banyak, laparoskopi kursus, kemudian ART, dan kalau IVF ini apa nih, Dok? IVF itu bayi tabung, Dok. Oh, Ya. di Monash University ya, tahun 2017 ya. Iya. Kita sudah banyak, kalau organisasi beliau sangat aktif di organisasi. Tapi hari ini kita bincang-bincang tentang abortus, Iya, Dok. Dr. Sandy. Abortus itu kalau bahasa awamnya Sobat Rumah Sehat untuk Jakarta itu keguguran gitu ya, Dok. Keguguran ya, Dok. Bisa barangkali Dr. Sandy menjelaskan tentang abortus ini sebenarnya bahasa awamnya. Kalau secara awam biar Sobat Rumah Sehat untuk Jakarta ini paham tentang abortus itu seperti apa. Ya, tadi seperti sudah dijelaskan bahwa abortus itu adalah terjadi pada kehamilan, ya, bahasa awamnya atau istilah sehari-harinya adalah keguguran. Kehamilan itu ada 9 bulan ya, atau lebih kurang 40 minggu. Nah, abortus itu bila terjadi keguguran atau bila terjadi keluarnya atau berakhirnya kehamilan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Dan bila berat janin 20 minggu. Ya, 20 minggu, dan berat janin yang keluar atau ini itu kurang dari 500 gram ya. Jadi berat yang kehamilan itu berakhir pada kondisi bayinya masih kecil ya, kurang dari 500 gram. Jadi dari 40 minggu umur kehamilan yang normal, kemudian apabila terjadi pengakhiran kehamilan di umur 20 minggu ke bawah, itu namanya sebagai abortus atau keguguran, atau berat janinnya di bawah 500 gram. 500 gram ya, 500 gram. Oke. Itu jadi Sobat Rumah Sehat untuk Jakarta, jadi bahwa itulah istilah abortus. Barangkali jamak di telinga kita dengar abortus, keguguran. Ada kalau ini, Dr. Sandy, ada abortus, ada yang spontan barangkali ya. Spontan itu ada yang dibuat. Barangkali kan kita tahu dengan era saat ini ada pergaulan yang bebas, kemudian hamil di luar nikah seperti itu, sehingga ingin panik kan biasanya. Jadi pelaku ini kan panik. Nah, itu kan udah ada mencari jalan pintas, mencari orang pinter lah, orang apalah,
dilakukanlah pengakhiran kehamilan secara kemauan kita sendiri. Itu namanya menggugurkan abortus, istilahnya abortus yang dibuat kan. Iya, betul. Itu gimana, Dok? Kasusnya masih banyak nggak? Ya, kasusnya masih banyak memang. Ya, untuk kasus-kasus tersebut memang sebaiknya ke pasien ke tempat atau tempat-tempat pelayanan kesehatan ya, bila memang memerlukan bantuan. Ya, kemudian memang sebaiknya kalau memang terjadi, masyarakat juga harus lebih memilih untuk misalnya memang tidak ingin hamil ya, fokusnya di pencegahan kehamilan. Jangan setelah hamil baru baru memilih untuk abortus. Abortus sendiri bagi kami untuk dokter itu misalnya melakukan tindakan untuk aborsi ya, atau abortus itu melanggar etik ya kedokteran. Dari sisi etika kedokteran itu dari profesi melakukan itu tidak dibenarkan kan? Kecuali atas indikasi medis. Indikasi medis. Jadi kalau misalnya tanpa ada indikasi medis, berarti itulah kesalahan menyalahi kode etik ya. Dari sisi pelakunya itu sendiri yang menggugurkan itu, berarti itu dari sisi spiritualnya barangkali ya, orang janin itu ciptaan Tuhan ya, Tuhan yang karena prosesi hubungan suami istri terjadi sebelum nikah, kemudian menghasilkan sebuah pembuahan, menghasilkan kehamilan. Kalau kita akhiri dengan pada belum saatnya, yaitu melanggar etik profesi. Kalau yang melakukan itu dari sisi pelakunya barangkali menyalahi kode etik di keagamaan juga barangkali ya. Hampir semua agama kan melarang untuk itu barangkali ya. Kecuali alasan medis ya, Dok. Iya. Jadi lebih baik untuk masyarakat memang bila kita mencegah supaya tidak terjadi kehamilan ya dengan KB ya. Kadang-kadang kita juga memiliki kontrasepsi darurat. Jadi misalnya saya nggak pakai KB, kemudian saya berhubungan seksual ya malam itu, tapi saya takut hamil, bagaimana, Dok? Nah, itu bisa kita lakukan pemberian kontrasepsi darurat. Jadi mencegah kehamilan walaupun kita tidak ber-KB ya, kita tidak memakai alat kontrasepsi KB sebelumnya. Tapi sebelum melakukan hubungan yang suami istri itu dilakukan atau sesudah? Misalnya gini, orang kejadian sesudah misalnya, kemarin orang tidak menginginkan kehamilan itu terjadi hubungan suami istri, kemudian datang ke dokter atau ke ahlinya, gimana itu? Ada etika sebelum, misalnya baru hari kemarin misalnya, kemarin melakukan hubungan suami istri, kemudian was-was takut, jangan-jangan nanti hamil dia. Nah, kemudian bisa dicegah itu kan? Ya, kalau itu masih masuk dalam koridor etik dan kami bisa memberikan kontrasepsi darurat untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan justru setelah hamil baru saya minta digugurkan. Nah, itu justru jadi masalah untuk ya. kami. Oke, Dok. Terus kemudian begini, seberapa sering sih keguguran terjadi pada kehamilan? Kan kehamilan itu kalau yang normal bisa terjadi keguguran spontan, abortus spontan. Ada kalau tadi yang keguguran yang dibuat. Ya. Nah, yang spontan ini sering nggak? Yang spontan sering, sangat sering. Angkanya juga cukup tinggi, 10-20% itu pada kehamilan yang awal. Jadi 12 minggu pertama itu antara 10-20% angka cukup tinggi. Dan kemudian sejalan dengan menguatnya kehamilan ya, pembentukan plasenta itu turun hanya sekitar 1-2% di atas 12 minggu gitu. Jadi yang rawan itu ketika awal-awal dari kehamilan itu mohon dijaga benar ya, kalau yang ingin punya anak ya, yang udah suami istri yang sudah punya anak ya, yang mau inginkan anak itu, jadi jagain benar di kehamilan awal ya. Jadi 12 minggu ke bawah itu harus dijagain benar ya. Karena itu pada pada masyarakat atau yang memang susah nih untuk hamil, kemudian jangan malas-malas untuk test pack. Dan kalau ternyata memang test pack, misalnya terlambat haid, kemudian test pack positif, jangan lama-lama ke tempat pelayanan medis. Kenapa? Karena tadi antara kurang dari 12 minggu itu yang paling penting untuk kehidupan dari si baby ya, kehidupan dari si janin.
di sana menentukan ya dok ya. Iya, jadi kalau bisa segera ketemu dokter atau petugas paramedik atau yang biasa bidan atau yang terdekat lah untuk konsultasi tentang hal tersebut. Terutama 8 minggu pertama itu 8 minggu pertama penting. ya. Sobat Sehat Koja, Sobat Sehat Rumah Sehat untuk Jakarta, RT Koja. Dijelaskan oleh Dr. Sandy bahwa perhatikan umur awal dari kehamilan ini bagi suami istri, keluarga-keluarga yang mendambakan hadirnya buah hati yang kita dambakan itu ketika test pack itu dilakukan positif. Jangan males ya. Jangan males. Lakukan setiap saat atau setiap seminggu sekali barangkali. Ya kalau memang saat ini terlambat haid, segera test pack ya, jangan tunggu dulu ya, tunggu nanti. Tunggu 2 bulan biasanya juga. Berapa hari setelah biasanya haid misalnya jatuh tanggal 10 misalnya. Ya. 10. Kemudian udah tanggal 15 belum, ini langsung di test pack ya. Maksimal 1 minggu kita bisa test pack. Test pack ya. Kalau sudah positif segeralah kita. Dok, kenapa sih bisa abortus itu dok? Sebenarnya kan udah terjadi pembuahan, sudah hubungan suami istri, kemudian terjadi pembuahan antara sperma dan ovum telur itu bertemu, kemudian kan sudah terjadi perubahan dari dari sperma dan ovum itu nyatu jadi perubahan. Jadi mudigah ya, calon janin lah ini ya. Kemudian kenapa dia bisa terjadi gugur? Ya, abortus itu juga merupakan mekanisme alamiah, di mana kalau terjadi gangguan genetik pada si janin ya, dan terutama ini pada kehamilan pada wanita yang usianya lebih tua ya, itu biasanya terjadi abortus atau keguguran ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena mungkin defek atau gangguan dari kromosom atau gangguan genetik dari si bayi yang dikandung itu cukup berat, akhirnya keluar dari terjadi abortus tersebut. Yang lainnya adalah bila memang sering karena ada gangguan di dalam rahim atau jalan lahir ibu, misalnya ada tumor jalan lahir seperti miom, kemudian kadang-kadang juga ada gangguan imun atau autoimun seperti darah kental, kemudian juga kondisi-kondisi seperti mungkin bentuk rahim yang itu bisa yang mungkin nggak normal itu bisa menyebabkan ke abortus ya. Lainnya adalah seperti juga mungkin klep atau mulut rahim yang kurang kuat, kurang baik ya. Kalau makanan ada defisiensi vitamin itu barangkali ada. Sebenarnya kan ya proses keguguran itu karena kekurangan vitamin barangkali ada. Ya, karena itu sangat penting untuk pemberian vitamin, multivitamin pada kehamilan ya. Defisiensi asam folat selain diketahui juga dapat menyebabkan keguguran, meningkatkan angka keguguran, dan juga kemudian kadang defek atau gangguan pada bayinya. Okay. Terus kalau umur ibu berpengaruh ya? Sangat berpengaruh dok. Jadi wanita memang bila wanita mungkin sekarang misalnya usia 35 ya. Nah, telur atau indung telur atau itu sudah terbentuk sejak 9 bulan sebelumnya. Jadi jauh lebih tua. Karena itu karena itu pada wanita memang kita harus aware ya, di atas 35 tahun itu rawan dengan defek atau gangguan genetik pada folikel pada wanita atau indung telur ya. Jadi saran Dr. Sandy kalau seorang wanita sebaiknya dia hamil pada area umur berapa, range umur berapa? Jelas pada masa subur ya, optimal memang di atas 20 tahun ya, sampai dengan usia ya 31 32 ya. Dan memang bila menikah kemudian 1 tahun belum ada keturunan ya, itu memang waktunya untuk periksa. Langsung periksa ya. Setahun aja udah langsung. Ya, memang. Kemudian yang ini dok, kan sekarang laki perempuan hampir sama lah. Peminum, perokok, saya juga kadang-kadang melihat di mall di mana perempuan ngerokok, di bar-bar itu minum alkohol, itu berpengaruh nggak terhadap kejadian abortus ini dok? Iya dok, memang dok, sangat banyak ya.
untuk minuman alkohol, minuman keras, kemudian rokok itu juga berpengaruh meningkatkan angka abortus atau keguguran ini, Dok. Oke. Gitu. Jadi hindari ya, Ya, bagi sobat rumah sehat untuk Jakarta, bahwa kalau menginginkan hadirnya buah hati bagi terutama ibu-ibu rumah tangga atau rumah tangga yang masih baru, hindari konsumsi alkohol, hindari menjadi perokok karena ini akan bisa mengganggu. Kalau toh terjadi pembuahan, terjadi kehamilan nanti bisa mengancam atau menjadi salah satu resiko akan terjadinya keguguran. Kalau ada nggak ini keturunan, Dok? Misalnya dari semua kakaknya sering keguguran, terus kemudian ada, orang tuanya, apakah ada unsur genetik nggak dalam hal ini? Ya ada ya, memang ada potensi genetik juga ada. Jadi abortus karena memang istilahnya inherited ya, untuk biasanya karena gangguan genetik. Ada beberapa kasus bahkan seperti misalnya trombofilia atau darah kental, itu juga ada yang Menyebabkan genetik keguguran. ya, Itu menyebabkan faktor guguran yang genetik ya. berulang ya. Sama gini, Dok, penyakit-penyakit kronis yang lain misalnya ada tiroid, ya, bisa diabetes, lupus, betul. ya, itu yang menjadi faktor Ya, risiko terjadinya betul. keguguran. Karena itu memang karena sebegitu pas tahu, oh saya hamil nih, yaitu waktunya kita ke layanan kesehatan. Di situ akan diperiksa. Kita akan periksa, biasanya laboratorium akan kita periksa apakah ada gangguan, apalagi pada ibu dengan usia yang sudah cukup umur ya. Biasanya kita khawatirkan ada gangguan metabolik dari ibu atau gangguan seperti penyakit-penyakit seperti darah tinggi atau diabetes ya, itu yang juga, dan misalnya tiroid ya, itu juga bisa menyebabkan keguguran. Jadi sobat rumah sehat untuk Jakarta, ketika sudah mendapatkan istri kita misalnya atau ada anak keluarga kita yang lagi hamil muda, segera datang untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat untuk berkonsultasi, kemudian dilakukan screening tentang apa-apa yang beresiko untuk terjadi keguguran, dilakukan pencegahan lebih awal, dilakukan terapi lebih awal, kemudian disembari diberikan konsultasi terhadap bagaimana menjaga kehamilannya biar menghasilkan anak yang sehat di kemudian hari.